Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firla Zahida. Di sini saya akan mereview kembali materi kegiatan pelatihan fasilitator di hari kedua ini. Untuk materi kita seperti kemarin ada 4 materi. Yang pertama itu ada materi Tribakti PMR dan Jejaring. Tujuan apa? Tujuan untuk Tribakti PMR ini apa sih? Yaitu untuk mengikuti peserta anggota PMR untuk masuk pada pengalaman untuk menerapkan Tribakti PMR. Tribakti PMR terdiri ada 3, yaitu yang pertama untuk meningkatkan keterampilan pola hidup sehat, yang kedua itu untuk berkarya dan berbakti di masyarakat, dan yang keempat mempererat persahabatan nasional dan internasional. Bagaimana sih cara PMR untuk menerapkannya? Menerapkan Tribakti ini untuk individu bisa ya, untuk kelompok juga bisa. Yang pertama ini untuk meningkatkan pola hidup sehatnya, ada untuk individunya. Nah, caranya untuk individu itu sasarannya itu ya, untuk individu kita bagaimana cara mereka mencuci tangan yang baik ya, itu untuk yang penerapan individu. Kalau untuk kelompok di sekolah melakukan kegiatan pemilihan sampah organik dan anorganik yang bisa didaur ulang gitu. Dan untuk yang kedua kita ada berkarya dan berbakti di masyarakat. Ini penerapannya lebih ke masyarakat ya. Ada contohnya donor darah ya, bersih-bersih di lingkungan pantai ya, bersih-bersih lingkungan pantai itu sasarannya itu masyarakat dan anggota PMR. Terus yang ada juga kunjungan ke panti-panti, kunjungan bakti sosial untuk ke panti-panti. Selanjutnya ada yang ketiga, itu yang mempererat persahabatan nasional dan internasional. Apa saja sih penerapannya? Ada banyak ya. Ada latihan gabungan, terus kunjungan ke sekolah atau kunjungan ke PMI bisa ya, untuk kunjungan ke PMI, PMR Mula, PMR Wira, PMR Madya, untuk memperkenalkan apa sih PMI. Di PMI ada apa saja sih ya. Di sana ada donor darah, ada banyak unit-unit, ada ambulan ya, ada pos penjagaan ya itu. Terus ada juga itu ikut serta dalam keanggotaan Forvis ya, itu untuk menjaga atau saling mengenal antara PMR Wira, PMR Mula, PMR Madya, saling mengenal. Selanjutnya ada juga peranan dan fungsi pembina atau fasil ya, PMR dalam Tribakti. Untuk PMR sendiri atau yang mulai itu kita terlibat langsung ya dalam kegiatannya. Jadi kegiatan ini seperti apa? Kita harus aktif untuk kepada audiens anak-anak ya. Untuk anak-anak kadang cepat bosan untuk anak-anak Wira, jadi kita harus lebih kreatif ya, inovatif ya, untuk media pembelajarannya, metodenya seperti apa, bisa dengan flyering ya, dengan bersenang-senang, atau juga bisa dengan pengalaman ya, keluar ya. Terus juga ada yang Madya bersupport, kita lebih banyak untuk mengarahkan mereka. Caranya untuk mereka itu kita perannya itu untuk mengarahkan dan mendampingi ya, untuk mengarahkan dan mendampingi mereka. Dan juga ada Wira. Kalau Wira itu lebih aksi ya, lebih ke aksi. Mereka itu kadang lebih pintar dari kita, jadi kita juga harus banyak relasi ya, agar nanti apa yang kita sampaikan bisa diperdebatkan dan masalahnya bisa disimpulkan seperti itu. Terus selanjutnya ada materi dari pengembangan kapasitas PMR. Apa sih tujuannya? Tujuan itu dapat menumbuhkan motivasi anak-anak PMR ya, agar tetap bisa bersama dengan PMI, bergabung dengan PMI ya,
mengikuti pelayanan PMI, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMI, terus menunjukkan rasa bangga dan kesadaran akan kualitas anak-anak PMR. Yang ketiga ada kepercayaan diri dan komitmen. Yang keempat, semangat meningkatkan kualitas kegiatan Kepalemerahan. Jadi mereka punya semangat ya untuk berangkat, minimal mereka berangkat 3 pertemuan itu mereka sudah punya semangat, itu sudah bagus banget ya. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitasnya? Nah, ada kita biasanya itu mengusulkan ke unit PMR, ke sekolah ya, ke provinsi atau pusat ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mengikuti ujian kecakapan, terus terlibat dalam pengambilan keputusan, ada forvis, terus mengumumkan prestasi di sekolah, mengunjungi kegiatan-kegiatan PMR, memberikan kesempatan kepada anak-anak PMR untuk ikut perlombaan, jumbara. Nah, bagaimana sih pengembangan kapasitasnya itu untuk memberikan penghargaannya? Nah, memberikan penghargaannya itu dengan cara memberikan pin biasanya ya. Untuk di anak SD itu ada pin yang berwarna-warna ya, untuk yang mula dengan cara membuat pin, memberikan pin, sertifikat ya, piala itu bisa ya. Terus membuat mapping foto-foto anak yang mengikuti pelatihan, mengikuti lomba-lomba, dipajang di mading sekolah. Terus siapa sih yang nantinya akan memberikan, itu bisa diskusikan nanti dengan sekolah, bisa pengurus ya, staf PMI sekolah ya, pelatih atau fasilitator sekitar ya, seperti itu. Nah, untuk materi terakhir ini ada materi teknik fasilitasi dan RPP. Nah, untuk teknik fasilitasi itu tadi kita mempelajari bagaimana atau gambaran kita ya, gambaran kita dalam nantinya bagaimana caranya kita nanti terjun langsung ke audiens atau anak-anak PMR, adik-adik PMR ya, dengan cara apa gambarannya, ada metodenya, ada teori-teorinya ya tadi ya, tata caranya ya. Untuk awalan itu caranya apa sih kita sebelum memulai, ada salam, ada sapa, ada doa, terus ada juga absensi, ice breaking, terus mengulang materi yang lalu, memulai pelajaran seperti itu. Nah, caranya terus main games, evaluasi, kesimpulan dan evaluasi, memberikan tugas. Itu untuk yang teknik fasilitasi. Metodenya seperti apa tadi? Kita ada metode fasilitator. Untuk menjadi fasilitator tadi metode diskusi, dengan cara metode diskusi dengan satu kelompok. Caranya itu tadi ada teka-teki silang, menjawab teka-teki silang. Kita bekerja kelompok dengan satu kelompok yang satu dengan satu kelompok yang lain, kita bekerja sama, berdiskusi, teka-teki silang, terus juga menyusun puzzle. Kita ada juga tadi menyocokkannya benar atau tidak, seperti itu, jawaban benar atau tidaknya itu untuk metodenya tadi, seperti itu. Nah, untuk RPP-nya tadi, materi RPP, kita membuat RPP. Ada apa aja tadi untuk membuat RPP? Kita ada pertama itu ada judulnya ya, itu kepemimpinan, bahasanya pimpinan. Terus ada juga tadi untuk pokok bahasanya itu ya, kepemimpinan. Terus untuk subpokok
bahasanya itu contohnya kebersamaan, bekerja sama. Untuk bekerja sama tujuannya apa, nanti peserta bisa mengerti namanya pengertian bekerjasama, tujuan bekerjasama, manfaat bekerjasama, dan caranya bekerja sama seperti apa. Terus ada metodenya itu ada metode ceramah ya, ada metode game, nah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus nantinya tujuan, terus prosesnya tadi, metodenya, prosesnya, terus evaluasinya seperti apa, dan juga nanti diberikan tugasnya seperti apa untuk gambaran RPP-nya tadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mereview ulangnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.